Kenapa ada orang yang begitu sulit dilupakan, padahal mereka tidak selalu chat duluan, tidak selalu memberi perhatian setiap saat, dan bahkan kadang terlihat biasa saja. Tapi anehnya, semakin jauh mereka pergi, semakin sering kita memikirkan mereka. Kalau kamu pernah bertanya, gimana caranya bikin dia terus kepikiran aku? Video ini akan membahas 7 hal yang secara psikologis membuat seseorang sulit melupakanmu. Dan sebelum kita mulai, aku ingin meluruskan satu hal. Video ini bukan tentang manipulasi, karena kamu tidak bisa memaksa seseorang menyukaimu, tapi kamu bisa menjadi pribadi yang meninggalkan kesan kuat, membangun koneksi emosional, dan membuat orang terus mengingatmu, bahkan saat kamu tidak ada. Kalau ada satu hal yang membuat seseorang terus memikirkanmu setelah pertemuan pertama, itu bukan wajahmu, bukan juga kata-kata yang kamu ucapkan, tapi perasaan yang mereka rasakan saat bersamamu. Coba pikirkan, pasti ada seseorang yang pernah kamu temui bertahun-tahun lalu, tapi sampai sekarang masih kamu ingat. Padahal mungkin kamu sudah lupa apa yang dia pakai, lupa apa yang dia katakan, bahkan mungkin lupa tanggal kalian bertemu, tapi kamu masih ingat bagaimana perasaanmu saat berada di dekatnya. Itulah yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka terlalu fokus untuk terlihat keren, terlalu fokus mencari topik obrolan, terlalu fokus berusaha membuat orang lain terkesan. Padahal daya tarik yang paling kuat seringkali datang dari hal-hal sederhana. Cara kamu membuat seseorang merasa nyaman, cara kamu mendengarkan tanpa sibuk memotong pembicaraan, cara kamu hadir sepenuhnya saat berbicara dengannya. Karena kenyataannya orang jarang mengingat detail, tapi mereka mengingat emosi. Mereka mengingat orang yang membuat mereka merasa dihargai. Mereka mengingat orang yang membuat mereka merasa lebih baik setelah menghabiskan waktu bersama. Dan itulah alasan kenapa kesan pertama sangat penting. Bukan karena kamu harus tampil sempurna, bukan karena kamu harus berpura-pura menjadi orang lain, tapi karena pertemuan pertama adalah momen ketika otak seseorang mulai memutuskan, apakah orang ini layak untuk aku kenal lebih jauh. Makanya perhatikan hal-hal kecil, penampilan yang rapi, bahasa tubuh yang percaya diri, kontak mata yang hangat, dan yang paling penting, energi yang kamu bawa saat bersamanya. Karena ketika seseorang pulang setelah bertemu denganmu dan dia merasa lebih nyaman, lebih dihargai, atau lebih bahagia daripada sebelumnya, maka tanpa sadar kamu sudah meninggalkan jejak di pikirannya. Dan seringkali semua berawal dari sana. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang saat PDKT adalah mereka terlalu cepat membuka semua kartu. Baru kenal beberapa hari, sudah menceritakan seluruh riwayat hidup. Mulai dari masa kecil, pengalaman sekolah, mantan, trauma, rencana masa depan, sampai masalah keluarga. Mereka berpikir bahwa semakin banyak informasi yang diberikan, semakin cepat kedekatan akan tercipta. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya, karena rasa penasaran adalah salah satu bahan bakar terbesar dalam ketertarikan. Coba bayangkan kamu sedang menonton film. Kalau di 5 menit pertama kamu sudah tahu seluruh alur cerita dan endingnya, apakah kamu masih tertarik menonton sampai selesai? Kemungkinan besar tidak. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan. Ketika seseorang merasa masih banyak hal yang belum ia ketahui tentang dirimu, otaknya akan terus mencari jawaban. Dia mulai bertanya-tanya, apalagi ya yang belum aku tahu tentang dia? Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Sebenarnya dia orang seperti apa sih? Dan tanpa sadar, rasa penasaran itu membuatmu terus muncul di pikirannya. Tentu saja ini bukan berarti kamu harus berpura-pura misterius, bukan berarti kamu harus menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang menggantung. Tapi ada perbedaan besar antara terbuka dan terlalu banyak mengungkapkan diri terlalu cepat. Biarkan seseorang mengenalmu secara bertahap. Biarkan dia menemukan sisi-sisi dirimu sedikit demi sedikit. Hari ini dia tahu tentang hobimu, minggu depan dia tahu tentang tujuan hidupmu. Beberapa waktu kemudian dia mulai mengenal nilai-nilai yang kamu pegang. Semakin alami proses itu berjalan, semakin menarik perjalanan untuk mengenalmu. Karena manusia secara alami menghargai sesuatu yang perlu dipelajari dan ditemukan. Dan ketika seseorang merasa masih ada banyak hal menarik yang belum ia ketahui tentang dirimu, dia akan terus memikirkanmu bahkan ketika kalian sedang tidak berbicara. Karena rasa penasaran selalu membuat pikiran kembali pada hal yang belum selesai.
Kalau kamu ingin seseorang terus memikirkanmu, jangan hanya berusaha membuat percakapan yang panjang. Berusahalah menciptakan koneksi emosional yang dalam. Karena kenyataannya, banyak orang bisa mengobrol, banyak orang bisa bercanda, banyak orang bisa mengirim pesan setiap hari, tapi tidak banyak yang bisa membuat seseorang merasa benar-benar dipahami. Dan disitulah perbedaannya. Coba perhatikan, ada orang yang chat denganmu dari pagi sampai malam, tapi setelah percakapannya selesai, kamu tidak merasakan apa-apa, tidak ada kesan yang tertinggal, tidak ada emosi yang tersentuh. Namun ada juga orang yang mungkin hanya berbicara denganmu selama beberapa menit, tapi percakapan itu terus teringat berhari-hari. Kenapa? Karena mereka berhasil menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar obrolan biasa. Mereka membuatmu merasa didengar, mereka membuatmu merasa dimengerti, mereka membuatmu merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Dan perasaan seperti itu sangat langka. Banyak orang mendengarkan hanya untuk menunggu giliran berbicara, tapi sedikit orang yang benar-benar mendengarkan untuk memahami. Misalnya, ketika dia bercerita tentang masalahnya, jangan langsung sibuk memberi solusi, jangan langsung mengalihkan topik ke pengalamanmu sendiri. Kadang yang dia butuhkan bukan jawaban, kadang yang dia butuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar hadir dan mendengarkan. Karena ketika seseorang merasa emosinya diterima, dia akan mulai mengasosiasikan rasa nyaman itu dengan dirimu. Dan semakin sering hal itu terjadi, semakin kuat jejak emosional yang kamu tinggalkan. Pada akhirnya, orang jarang terus memikirkan seseorang karena wajahnya. Mereka jarang memikirkan seseorang karena chat lucunya, tapi mereka sering memikirkan seseorang yang membuat mereka merasa spesial, seseorang yang membuat mereka merasa dipahami ketika dunia terasa tidak mengerti mereka. Dan ketika kamu bisa menciptakan perasaan itu, kamu tidak hanya menjadi orang yang menyenangkan untuk diajak bicara, kamu menjadi orang yang sulit dilupakan. Kalau ada satu hal yang sering membuat seseorang terus memikirkanmu, itu adalah ketika mereka melihat bahwa hidupmu tidak hanya berputar di sekitar mereka. Banyak orang saat menyukai seseorang melakukan kesalahan yang sama. Mereka mulai menjadikan orang itu sebagai pusat dunianya. Semua perhatian diarahkan ke sana, semua waktu luang diberikan ke sana, semua energi dihabiskan untuk memikirkan orang itu. Dan tanpa sadar, mereka kehilangan sesuatu yang justru membuat mereka menarik sejak awal, yaitu kehidupan mereka sendiri. Padahal kenyataannya orang yang paling menarik biasanya adalah orang yang punya tujuan, kesibukan, dan kehidupan yang membuat mereka bersemangat. Mereka punya impian yang sedang dikejar. Mereka punya hobi yang mereka nikmati. Mereka punya kegiatan yang membuat hidup mereka terasa penuh. Dan itulah yang membuat kehadiran mereka berbeda. Karena ketika seseorang melihat bahwa kamu memiliki kehidupan yang bermakna, mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sedang dia kerjakan sekarang? Kenapa dia terlihat begitu fokus dengan hidupnya? Apa yang membuat dia begitu bersemangat? Dan tanpa sadar, rasa penasaran itu membuat mereka semakin tertarik. Masalahnya, banyak orang berpikir bahwa agar disukai, mereka harus selalu tersedia, harus selalu menghubungi duluan, harus selalu memberi perhatian, harus selalu menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan orang tersebut. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin terlihat bahwa kebahagiaanmu bergantung pada satu orang, semakin berkurang daya tarikmu. Karena ketertarikan sering tumbuh ketika seseorang melihat bahwa kamu adalah pribadi yang utuh, pribadi yang bahagia bahkan sebelum dia hadir dalam hidupmu. Bukan berarti kamu harus berpura-pura sibuk, bukan berarti kamu harus sengaja menghilang, tapi pastikan hidupmu tetap berjalan, tetap berkembang, tetap bertumbuh. Karena orang yang memiliki kehidupan menarik biasanya menjadi topik pembicaraan bahkan saat mereka tidak ada. Dan ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kesibukan yang produktif, serta kehidupan yang membuatmu bersemangat untuk bangun setiap pagi, kamu tidak perlu berusaha terlalu keras agar dia memikirkanmu. Kehidupan yang kamu bangun akan membuatmu menarik secara alami. Dan itulah jenis daya tarik yang paling kuat. Karena daya tarik itu tidak dibuat-buat, ia muncul dari kualitas hidup yang benar-benar kamu miliki. Kalau kamu ingin seseorang terus memikirkanmu, jangan menjadi orang yang bisa ditebak setiap saat. Karena salah satu pembunuh terbesar dalam ketertarikan adalah kebosanan. Dan kebosanan sering muncul ketika semuanya terasa terlalu pasti, terlalu rutin, dan terlalu mudah diprediksi. Misalnya, setiap hari kamu mengirim pesan di jam yang sama, membahas topik yang sama, merespons dengan cara yang sama, dan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Awalnya mungkin terasa nyaman, tapi lama-kelamaan tidak ada lagi sesuatu yang membuat seseorang
antusias menunggu kehadiranmu, karena otak manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Itulah kenapa kita suka menonton film yang penuh kejutan. Itulah kenapa kita penasaran dengan cerita yang belum kita ketahui akhirnya. Dan itulah kenapa orang yang sesekali menghadirkan sesuatu yang berbeda seringkali lebih membekas di ingatan. Bukan berarti kamu harus menjadi orang yang aneh, bukan berarti kamu harus bermain game atau sengaja membuat bingung. Yang dimaksud di sini adalah jangan terjebak dalam pola yang monoton. Sesekali ajak dia membahas topik yang tidak biasa. Sesekali tunjukkan sisi dirimu yang belum pernah dia lihat. Sesekali lakukan sesuatu yang membuat interaksi kalian terasa segar. Karena ketika setiap pertemuan terasa sama, otak mulai bekerja dengan mode otomatis. Tidak ada lagi rasa penasaran, tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi alasan untuk terus memikirkanmu setelah percakapan berakhir. Sebaliknya, ketika seseorang tidak pernah benar-benar tahu hal menarik apa yang akan dia temukan berikutnya, saat berbicara denganmu, dia akan lebih terlibat secara emosional, dia akan lebih memperhatikan, dan tanpa sadar, kamu akan lebih sering muncul di pikirannya. Karena pada akhirnya, orang tidak mengingat rutinitas, mereka mengingat momen, mereka mengingat kejutan, mereka mengingat pengalaman yang berbeda dari biasanya, dan semakin banyak momen seperti itu yang kamu ciptakan, semakin sulit dirimu untuk dilupakan. Ini mungkin salah satu nasihat yang paling sering disalahpahami. Ketika orang mendengar kalimat "jangan terlalu tersedia", mereka langsung berpikir bahwa mereka harus menghilang, harus jual mahal, harus sengaja membuat orang lain menunggu. Padahal bukan itu maksudnya. Yang membuat seseorang terus memikirkanmu bukan karena kamu bermain permainan tarik ulur, tapi karena kamu memiliki kehidupan yang tetap berjalan meskipun dia tidak sedang ada di dekatmu. Masalahnya, ketika kita sangat menyukai seseorang, kita sering kehilangan keseimbangan. Setiap notifikasi langsung dibalas, setiap ajakan langsung diterima, setiap waktu luang langsung diberikan, dan perlahan-lahan kita mulai terlihat seperti orang yang selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Awalnya mungkin terlihat sebagai bentuk perhatian, tapi dalam jangka panjang, sesuatu yang selalu tersedia seringkali mulai dianggap biasa. Coba pikirkan seperti ini, hal-hal yang paling kita hargai dalam hidup biasanya bukan hal yang bisa kita dapatkan kapan saja. Kita menghargai waktu seseorang karena kita tahu waktunya terbatas. Kita menghargai perhatian seseorang karena kita tahu dia juga memiliki banyak hal lain yang bisa dia lakukan. Dan prinsip yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika seseorang melihat bahwa kamu memiliki kesibukan, tujuan, dan prioritas dalam hidupmu, perhatian yang kamu berikan akan terasa lebih bernilai karena dia tahu bahwa waktu itu memang kamu sisihkan secara khusus, bukan karena kamu tidak punya kegiatan lain. Makanya, jangan merasa harus selalu online. Jangan merasa harus selalu membalas dalam hitungan detik. Jangan merasa harus selalu siap setiap kali dia membutuhkan hiburan. Tetap jalani hidupmu, tetap fokus pada pekerjaanmu, tetap kejar tujuanmu, tetap nikmati hobimu. Karena orang yang memiliki kehidupan yang penuh biasanya memancarkan energi yang berbeda. Mereka tidak terlihat mengejar validasi, mereka tidak terlihat haus perhatian, mereka tidak terlihat bergantung pada satu orang untuk merasa bahagia. Dan justru itu yang membuat mereka menarik. Karena ketika kamu tidak menjadikan seseorang sebagai pusat duniamu, orang akan melihat bahwa kamu adalah pribadi yang memiliki nilai dan arah hidup yang jelas. Lalu yang menarik adalah saat kamu tidak selalu ada di depan mata mereka, akan muncul ruang bagi mereka untuk merasakan kehadiranmu yang hilang. Dan seringkali seseorang mulai lebih banyak memikirkanmu ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak selalu ada setiap saat. Bukan karena kamu sengaja menjauh, tapi karena kamu memiliki kehidupan yang layak untuk dijalani di luar hubungan itu. Kalau ada satu alasan terbesar kenapa seseorang sulit melupakan orang lain, itu bukan karena penampilannya, bukan karena statusnya, dan bahkan bukan karena seberapa sering mereka berkomunikasi, tapi karena perasaan yang muncul setiap kali mereka bersama. Pada akhirnya, manusia adalah makhluk emosional. Kita mungkin berpikir bahwa keputusan kita dibuat dengan logika, tapi kenyataannya emosi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Coba pikirkan seseorang yang paling nyaman untuk kamu ajak bicara. Mungkin kamu tidak mengingat semua percakapan yang pernah kalian lakukan, tapi kamu ingat bagaimana perasaanmu setiap kali berbicara dengannya. Kamu merasa tenang, merasa diterima, merasa dipahami, dan tanpa sadar otakmu mulai menghubungkan orang itu dengan perasaan-perasaan positif tersebut. Hal yang sama juga berlaku ketika kamu ingin menjadi seseorang yang sulit dilupakan. Setiap kali dia berinteraksi denganmu, usahakan dia pulang dengan perasaan yang lebih baik
daripada sebelum bertemu denganmu. Mungkin karena kamu membuatnya tertawa, mungkin karena kamu mendengarkannya tanpa menghakimi, mungkin karena kamu membuatnya merasa dihargai, atau mungkin karena kehadiranmu memberinya ketenangan di tengah hari yang melelahkan. Karena seiring waktu, orang tidak hanya mengingat siapa dirimu, mereka mulai mengingat bagaimana rasanya berada di dekatmu. Dan ketika nama atau wajahmu muncul di pikirannya, yang ikut muncul bukan sekadar ingatan, tapi juga emosi yang selama ini kamu bangun. Itulah kenapa orang-orang yang paling sulit dilupakan biasanya bukan orang yang paling tampan, bukan yang paling kaya, dan bukan yang paling sempurna. Mereka adalah orang-orang yang berhasil membuat kita merasa nyaman menjadi diri sendiri. Dan ketika seseorang mulai mengasosiasikanmu dengan rasa nyaman, bahagia, dan tenang, kamu tidak perlu berusaha membuatnya terus memikirkanmu, karena setiap kali dia merindukan perasaan itu, dia akan teringat padamu. Jadi itulah tadi 7 cara yang bisa membuat seseorang terus memikirkanmu, meninggalkan kesan yang kuat, tidak membuka semua tentang dirimu sekaligus, membangun koneksi emosional, memiliki kehidupan yang menarik, tidak terlalu mudah ditebak, tidak selalu tersedia setiap saat, dan membuatnya mengasosiasikanmu dengan perasaan-perasaan positif. Kalau kamu memperhatikan, semua poin tadi sebenarnya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu berhenti berfokus pada cara membuat orang lain terobsesi padamu, dan mulai berfokus pada cara menjadi pribadi yang bernilai. Karena banyak orang menghabiskan waktu mereka memikirkan strategi agar disukai. Mereka sibuk mencari kata-kata yang tepat, mencari trik yang tepat, mencari cara agar orang lain tidak bisa melupakan mereka. Padahal orang yang paling sulit dilupakan biasanya tidak sedang berusaha menjadi sulit dilupakan. Mereka hanya sibuk membangun dirinya. Mereka punya tujuan, punya kehidupan, punya rasa percaya diri. Dan ketika mereka hadir dalam hidup seseorang, mereka membawa pengalaman yang positif. Ingat, kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memikirkanmu, tapi kamu bisa menjadi orang yang meninggalkan kesan. Kamu bisa menjadi orang yang membuat orang lain merasa nyaman. Kamu bisa menjadi orang yang membuat kehadirannya berarti. Dan ketika kamu mampu melakukan itu, kamu tidak perlu mengejar perhatian. Kamu tidak perlu memaksa ketertarikan. Kamu tidak perlu terus-menerus membuktikan nilai dirimu, karena orang yang tepat akan mengingatmu dengan sendirinya, bukan karena kamu memintanya, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka sulit melupakanmu. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu dari 7 poin tadi, mana yang paling penting untuk membuat seseorang terus memikirkan kita? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.